Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 yang biasa disebut sebagai kelompok yang berpikir kritis kelas 10 DBB 2 SMK Negeri 4 Semarang akan melakukan wawancara terhadap pedagang terkait tentang perkembangan ekonomi yang ada di pasar tradisional Gayam Sari. Nah, sebelum itu, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Hasbinani Nur Hidayah, nomor absen 14. Lalu ada Afla Renji Rozain, nomor absen 23. Lalu ada Reza Yuni Puspitasari, nomor absen 33. Lalu ada Rizky Adamsyah, nomor absen 34. Dan saya selaku moderator Rizky Nurhidayat Putra, nomor absen 35. Yuk kita simak yuk video wawancara kita. Tujuan kami melakukan riset dan wawancara kali ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar dan agar mengetahui bagaimana pengaruh pusat pertumbuhan ekonomi terhadap sistem sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar. Pasar tradisional adalah tempat sederhana untuk meresapi sebuah nilai yang luar biasa, yakni kerja keras. Ada banyak para manula yang di usia senjanya masih berjualan di pasar. Mereka memikul wadah-wadah berisi dagangan. Mereka duduk menyebar di sudut pasar. Kulit keriput dan wajah rentanya memang memancarkan rasa lelah, tapi sepanjang itu pun mereka tak kenal menyerah. Menanti satu persatu pembeli datang meminati dagangan mereka yang tak seberapa harganya. Pasar Gayam Sari. Pasar Gayam Sari merupakan salah satu pusat perkembangan ekonomi yang ada di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Pada pasar tradisional ini, para pedagang tidak hanya menjual makanan saja, melainkan para pedagang menjual beberapa produk seperti sayur-sayuran, pakaian, makanan khas, hingga alat kebutuhan rumah tangga. Para pembeli pun juga beramai-ramai datang ke pasar tradisional ini dikarenakan harganya yang terjangkau. Namun, ada kekurangan pasar tradisional ini dari aspek ruang dan waktu. Dalam penempatan ruang ini, pasar tradisional cukup asing dari kata bersih. Tetapi pasar Gayam Sari memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di samping jalur jalan raya umum. Maka dari itu, yuk kita meneliti perkembangan pasar tradisional Gayam Sari ini. Wait a minute. Who are you? Ini sih Bu, Ya, mau minta izin mengganggu waktunya sebentar. ya, bentar apa? Kami dari siswa SMK 4 Semarang mau mengadakan wawancara tentang perkembangan ekonomi. Ya, Sedia Bu? Oke. Dengan Ibu siapa? Ibu Munawarah. Ibu Munawarah. Sejak kapan Ibu jualan di sini? Dia mau 15 tahun nih, Mbak. Oh, dari 15 tahun. Ada yang bantu Ibu jualan di sini enggak? Enggak. Sendiri? Oh, gitu. Terus Ibu jualan di sini dari jam berapa? Dari jam 4:30 sampai jam 11 nanti. Sampai jam 11 ya. Terus Ibu pasti seneng ya jualan kayak gini? Seneng lah. Udah tahun-tahun. Tahun. Nomor duit napa? Kira-kira hasil penjualan ini cukup buat kebutuhan sehari-hari? Iya, cukup. Alhamdulillah. Terus kira-kira harga jualnya ini mulai dari berapaan? Enggak, kadang naik, kadang turun lah, Mbak. Mesti kalau naik ya di jualan naik, kalau turun ya turun kayak gitu. Tergantung harga penjualan ini loh, Mbak. Berarti kalau misal ada kenaikan harga itu nanti bisa berubah semuanya Iya, bisa ya? berubah. Berarti tergantung harga. Di harga dagangan di sana, contoh biasanya kemarin jualan rumput 30, dan ini tekan 35 bisa, Mbak. Oh iya. Terus Ibu jualan di sini apa ada di tempat lain? Saya Di sini aja. Oh, di sini aja di pasar ini. Terus Ibu punya pekerjaan sampingan selain jadi pedagang gini? Enggak ada, Mbak. Mau buka itu enggak, masih cari tempat lokasi. Oh iya. Mau cari sampingan buka ayam goreng gitu, Mbak. Berubah ke sembarang itu ya, tapi lokasinya belum nganu, Mbak. Belum ada, masih cari-cari lah. Oh iya. Terus
kondisi waktu pandemi COVID gimana Bu? Ada dampaknya? Ada Mbak, banyak dampak, termasuk itu sekolah pada libur. Iya. Kan itu kantin-kantin kan pengaruh juga ya, enggak belanja Iya, itu ya. jadinya nggak belanja. Biasanya belanja jadi belanja, dampaknya ada 2 kali nih penjualan Mbak. Iya. Baik Bu, segitu aja. Ya. Terima kasih Ya, banyak ya, enggak atas apa-apa, waktunya. yuk. Ya, Terima kasih. yuk. Baik, sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Permisi Bu, Iya. kami dari SMK Negeri 4 Semarang mau izin ingin mewawancara Ibu tentang perkembangan ekonomi. Apakah Ibu bersedia? Iya, ya siap. Dengan Ibu siapa? Rohayati Rohayati. Sejak kapan Ibu berjualan di sini? 2011. 2011. Ibu berjualan dari pukul berapa sampai pukul Pukul berapa? 6 sampai 12. Apakah yang Ibu sukai dari pekerjaan ini? Ya jualan. Baik. Apakah hasil penjualan Ibu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya cukup. Alhamdulillah ya Bu. Hmm. Berapa harga jual Ibu untuk plastik, sedotan, Ya macam-macam harganya. macam-macam? Mulai dari harga Ya. berapa? Ya plastik ya dari yang 3.000 ada yang 2.000 per piece. Ya. Nah beras sekilo ada yang 10.000, 9.000, 11.000. Ya. Bagaimana Ibu mengatasi bila ada kenaikan harga yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu? Ya tergantung pembeli, membelinya ya. Ya. Apakah Ibu hanya berjualan di sini saja atau ada tempat lain? Di sini aja. Di sini aja. Apakah Ibu mempunyai pekerjaan sampingan selain berdagang? Enggak punya. Bagaimana kondisi penjualan Ibu ketika masa pandemi COVID dan apa dampaknya pada usaha Ya ini? agak menurun. Agak Ya, menurun. Pak, ya, kami dari SMK Negeri 4 Semarang mau mewawancarai Bapak terkait dengan perkembangan ekonomi di pasar. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik. Nama Bapak? Bapak Burhan. Sejak kapan Bapak Burhan berjualan di sini? Siapa yang membantu Bapak berjualan di sini? Bapak berjualan mulai dari pukul berapa hingga pukul berapa? Apakah yang Bapak sukai dari pekerjaan ini? Apakah hasil penjualan Bapak Burhan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Berapa harga jual Bapak terhadap makanan-makanan yang ada yang dijual di sini? Keuntungannya atau produk-produknya yang dijual apa saja? Ya sayuran semua jenis sayuran, cabai, wortel, sawi semua. Mulai dari harga berapa? Dari harga terendah apa ya? 5.000 sampai paling mahal ya 30.000. Bagaimana Bapak Burhan mengatasi bila ada kenaikan harga yang bisa berubah sewaktu-waktu? Ya kalau belinya naik ya jualnya. Apakah Bapak Burhan berjualan di sini saja atau ada cabang? Apakah Bapak mempunyai pekerjaan sampingan selain berdagang di pasar Bayangkari? Punya. Yang terakhir, bagaimana kondisi penjualan Bapak Burhan ketika masa pandemi COVID-19? Sangat turun, bisa sampai 50%. Turun ya? Iya. Terima kasih ya Bapak atas wawancaranya. Sekian dari saya Rizky Nurhidayat Putra. Terima kasih.
Permisi Pak, Iya Mas, gimana? kami dari SMK Negeri 4 Semarang. SMK Negeri 4 Semarang. Ya, mohon izin untuk mewawancarai Bapak Oke. tentang perkembangan ekonomi di pasar ini. Iya, Apakah Bapak bersedia? bersedia. Baik. Nama Bapak? Agus Jupri Hartanto. Baik Bapak Agus. Ya. Sejak kapan Bapak Agus berjualan di pasar Gayam Sari ini? Ya berjualan mungkin ya baru sekitar 20 tahun. Siapa yang membantu Bapak Agus berjualan di sini? Kalau pagi istri. Bapak Agus berjualan di sini mulai dari pukul berapa hingga pukul berapa? Kalau ready-nya jualan itu jam 6 pagi sampai habis makan siang. Kan siang berarti duhur ya. Ya, Apa yang Bapak Agus sukai dari pekerjaan ini? ya yang saya suka itu yang namanya usaha atau wira swasta sendiri itu lebih bebas. Jadi biarpun usaha kecil tapi mandiri. Itu yang saya sukai. Baik. Apakah hasil penjualan Bapak Agus cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ya namanya orang jualan itu ya kadang rame, kadang sepi. Cuman ya alhamdulillah carane bisa berjalan lah sampai saat ini. Apa produk yang Bapak Agus jual dan berapa harga Bapak Agus untuk makanan ini terhadap pembeli? Yang saya jual adalah ini termasuk kuliner ya. Itu SKCK soto Klaten condong raos Kang Agus. Itu proporsinya murah meriah dan entuk diutang. Nah, itu cuma Rp5.000 per porsi. Bagaimana Bapak Agus mengatasi bila ada kenaikan harga? Untuk mengatasinya ya tidak bisa karena apa? Kalau belanja itu pada naik, mau tidak mau hasil kita yang mepet seperti itu. Jadi solusi satu-satunya cuman bertahan seperti itu. Apakah Bapak Agus hanya berjualan di sini saja atau ada cabang-cabang yang lain? Cuman di sini saja. Di pasar Gayam Sari saja ya? Ya, di pasar saja. Apakah Bapak mempunyai pekerjaan sampingan selain berjualan soto? Wah, ini? ada. Yaitu MC panggung. Bagaimana kondisi penjualan Bapak ketika masa pandemi COVID-19 kemarin dan apa dampaknya pada penjualan ini? Itu sangat drop. Penghasilan sangat minim dan poinnya itu cuman bertahan untuk bertahan hidup. Karena ya hitungannya kan tidak hanya negara yang sakit, tapi semua dunia itu sakit. Seperti itu. Baik, cukup Pak. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Ya, Mas, sama-sama. Saya Rizky Nur Hidayat Putra, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari video wawancara kali ini adalah terdapat perkembangan ekonomi yang cukup tinggi antara saat masa pandemi COVID-19 dengan masa sesudah COVID-19. Nah, pada perkembangan pasar ini juga mencakup aspek ruang dan waktu. Pada aspek ruang, pasar tradisional ini memiliki kondisi yang tidak higienis. Akan tetapi pasar tradisional Gayam Sari ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu di tepi jalan raya, yaitu di depan pintu tol Gayam Sari. Selain itu, pada aspek waktu, para pedagang ini mulai berjualan dari tahun ke tahun, mulai dari 2 tahun hingga 16 tahun. Para pedagang pun juga mulai aktif berjualan dari pagi hingga sore hari. Nah, jadi cukup sekian video wawancara kami terkait tentang perkembangan pasar tradisional Gayam Sari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.